Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari di depan sekolah di depan SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana tim Jihandak saat ini dan juga dari Denzipur sedang melakukan pemeriksaan. Tadi kita sempat melihat ada tas hitam ya. Kita masih belum mengetahui penemuan terbaru apa yang didapatkan oleh tim yang melakukan olah TKP. Ya. Mas Ridwan, kami kembali bergabung menyapa Mas Ridwan Habib, pakar terorisme intelijen. Ya, Mbak Ivo. Mas Ridwan, ini kan olah TKP sudah dilakukan, sedang dilakukan ya. Dan ada Denzipur kita lihat di lokasi tempat kejadian perkara ini. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Kalau itu barangkali memang karena ini kan berdekatan dengan komplek militer ya, Mbak Ivo ya. Ini berdekatan dengan komando Angkatan Laut di situ, daerah Angkatan Laut. Jadi barangkali itu juga bagian dari perbantuan TNI ya, yang memang biasanya memang ada semacam sinergisitas antara Polri dan TNI ketika dalam situasi teror seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat di map ya, sekolah ini memang posisinya tidak jauh dari beberapa objek-objek vital strategis, termasuk tadi mes TNI, kemudian ada juga beberapa tempat ibadah, misalnya gereja Oikumene dan beberapa gereja yang lain, yang jaraknya juga tidak jauh dari SMA ini. Jadi memang ini lokasi yang sangat padat dan kemungkinan memang targetnya bisa sangat random. Nah ini yang memang kita harus benar-benar menunggu, karena biasanya itu baru bisa dipastikan ketika yang pertama ada jejak-jejak forensik dari identitas pelaku yang ditemukan. Misalnya ada handphonenya yang tertinggal di situ bisa dilakukan digital forensik di alat telekomunikasinya si pelaku. Akan kelihatan di situ dia berkomunikasi dengan siapa dan sebagainya, itu bisa dideteksi dari situ. Sampai itu terjadi, saya kira kita masih menunggu saja apa yang nanti dilakukan oleh Polri. Ya, kita kan masih menunggu penjelasan resmi dari polisi, meski tadi Kapolda Metro Jaya sempat memberikan pernyataannya saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tapi menurut Anda sebenarnya, Pak Ridwan, seberapa serius sebenarnya ancaman yang bisa ditimbulkan dari kasus ledakan hari ini? Yang pertama tentu menimbulkan keresahan publik ya. Ini yang saya kira harus segera dipadamkan. Keresahan publik di masyarakat bahwa situasi Indonesia yang selama ini aman-aman saja, ternyata masih ada teror. Ini yang saya kira juga harus segera dijelaskan ke masyarakat kenapa itu masih bisa terjadi. Itu yang pertama. Apalagi ini kan menyangkut anak-anak SMA, di mana ini sangat sensitif. Orang tua para siswa itu juga perlu kemudian mendapat penjelasan yang clear dari pihak kepolisian, supaya kemudian ini tidak terjadi simpang siur. Biasanya ketika terjadi teror begini, Mbak Ivo, itu informasi berjibun ya, informasi berjibun, tapi kita belum bisa mengklarifikasi hoax atau bukannya. Jadi ini kenapa dalam jam-jam pertama setelah aksi teror itu memang verifikasi informasi itu penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini juga alarm tanda bahaya yang harus segera menyala di komunitas intelijen, bahwa situasinya ternyata belum sepenuhnya safe dari teror. Artinya jangan sampai kemudian kejadian ini ditiru atau dikopi oleh kelompok-kelompok lain, lone wolf yang jejaring lain, yang kemudian melihat keberhasilan, dalam tanda petik, melihat keberhasilan kelompok teror yang melakukan serangan ini di SMA ini, lalu kemudian mereka melakukan copycat atau meniru di tempat lain.
Ini yang saya kira harus dipastikan itu tidak terjadi lagi. Dan yang ketiga, saya kira tadi yang pertama adalah penjelasan yang jelas dan clear dari Polri dan dari pemerintah tentang situasinya seperti apa sebenarnya. Yang kedua adalah pencegahan deteksi dini supaya ini tidak ditiru dan tidak terjadi di tempat lain di waktu yang masa depan. Dan yang ketiga tentu saja ini adalah satu evaluasi bersama dari komunitas intelijen bahwa ada sesuatu yang salah di sini atau yang disebut dengan intelligence failure atau kegagalan intelijen. Kenapa disebut gagal? Karena kejadiannya terjadi, strategic surprise-nya terjadi, sehingga kemudian harus dicari gagalnya di mana. Apakah itu gagalnya dari pengumpulan informasi di lapangan, apakah itu gagalnya dari kemampuan melakukan deteksi jaringan atau yang lain. Gitu Ibu. Ya, kita jeda terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan kembali dialog bersama Anda, Pak Ridwan. Saudara, Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menyebabkan 54 orang terluka. Breaking News Kompas TV akan hadir kembali usai jeda bersama Maidov Elprina. Saudara, puluhan orang terluka akibat ledakan ini. Salah satu saksi yang juga merupakan guru menyebut sempat mendengar 2 kali ledakan di sejumlah titik di dalam dan juga di luar sekolah. Ya cuma antisipasi lapor ke penjagaan, selanjutnya saya ke Balai Kesehatan untuk dapat mengevakuasi korban-korban. Pak, ini kan tadi ada yang menyebutkan bahwa ledakan ini terjadi 2 kali, Pak. Apakah Bapak juga mendengar 2 kali, Pak? Betul. Nah, jadi ada ledakan utama. Yang pertama, begitu saya masuk ke dalam, selang beberapa detik kemudian ada ledakan kedua. Nah, terus saya langsung bereaksi, yaitu langsung ke penjagaan menginformasikan sama ke Balai Kesehatan untuk memberitahu bahwa ada kejadian di sekolah SMA 72 ini. Pak, soal korban yang Andi juga sebagai pelakunya juga, tadi melihat kondisinya, sempat melihat kondisinya nggak Pak? Kurang ini sih, cuma kalau itu asumsi bahwa itu pelakunya atau tidak saya tidak kurang tahu. Nah, tapi kalau ngelihat tadinya sih saya masih sadar, tapi selanjutnya saya nggak tahu. Pas sampai fisik secara lukanya seperti apa yang Anda lihat? Di bagian cukup tubuh parah, kepalanya berdarah, itu aja. Di anggota tubuh lainnya? Enggak, saya kurang lebih karena sudah langsung ada petugas, langsung saya menghindar. Berapa titik ledakan, Pak? Ya? Berapa titik ledakan? Yang saya dengar 2 ya. Pak, memang sempat tercium bau kimia, Pak? Bau kimia enggak, cuma bau gosong lah ya, bau terbakar yang saya ini aja. Mau petasan mungkin Pak? Mau kayak Mungkin ya, karena kondisi waktu itu panik sama ini akhirnya ya. Saya cuma ini aja lapor ke penjagaan sama ke Balai Kesehatan. Soal ada senjata yang tergeletak di samping orang yang juga sempat dilihat pingsan itu Anda juga melihat? Kebetulan ada ya, cuma saya nggak tahu pastinya gitu, tapi ada memang. Ada mungkin boleh digambarkan juga Pak, ini bagaimana warga melihat dari proses ini, apakah ada keresahan begitu yang dirasakan mengingat ini sudah lebih dari 3 jam begitu Pak? Iya, kami warga cuma menyerahkan kepada aparat keamanan ya. Nah, untuk ini karena tidak mungkin cepat ya prosesnya itu, karena perlu identifikasi seperti apa, buat TKP dan segala macamnya, karena ini terkait sana sini juga. Betul Pak. Terus harapannya apa Pak dengan proses investigasi ini? Ya, kedepannya mudah-mudahan tidak akan terulang lagi hal seperti ini. Apapun ya kejadiannya ya, entah itu accidental atau ada hal-hal apa di luar itu. Baik Pak. Titik ledakannya di mana aja, Pak? Terima kasih banyak Pak. Ya, Boleh diulang namanya Pak, nama lengkap Bapak? Ya, Lazarus Pak. Lazarus. Sebagai Hah? warga. Oh, warga. Dari korban-korban. Kita baru saja mendengarkan tadi keterangan dari salah satu saksi, yakni Lazarus yang merupakan warga sekitar lokasi di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana 54 orang terluka akibat ledakan. Saksi juga tadi menyebut sempat mendengar 2 kali ledakan. Sementara saksi dari siswa juga menyebut tadi ada
ledakan terjadi di akhir sholat Jumat siang tadi. Di lokasi sempat ditemukan juga senjata api rakitan model pistol Glock dan juga ada sisa bom Molotov. Lalu kemudian seberapa serius ancaman yang ditimbulkan dari kasus ledakan seperti ini kita akan bahas bersama dengan Ridwan Habib, pakar terorisme dan juga intelijen. Selamat sore, Mas Ridwan masih bersama kami. Mas Ridwan, oke. Mas Ridwan dengan Maidops, setelah ada insiden ini, seberapa serius kemudian ancaman yang ditimbulkan dari kasus seperti ini terhadap keamanan publik? Anda melihatnya? Ya, ini tidak bisa dianggap sederhana ya. Kejadian ini satu hal yang menurut kami harus segera dilakukan mitigasi yang sangat serius, terutama di kontraterorisme effort yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Selama ini kita sangat tenang atau merasa yakin bahwa kelompok teror di Indonesia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi serangan. Itu karena secara statistik sejak tahun 2022 itu relatif sampai hari ini tadi itu tidak ada serangan bom terbuka seperti yang terjadi hari ini. Nah, ketika ini terjadi maka dalam teori counterterrorism ada yang disebut dengan angsa hitam, ada sesuatu yang tidak terduga begitu ya. Yang terjadi tiba-tiba yang kemudian ini dampaknya bisa panjang. Nah, untuk kemudian memastikan ini tidak terulang lagi, saya kira memang harus segera ada evaluasi besar-besaran dalam hal ini proses counter terorisme maupun counter intelijen yang dilakukan oleh pihak pemerintah ya. Dalam hal ini ada BIN, ada Densus 88, ada BNPT. Saya kira dari kejadian ini kita bisa langsung segera melakukan evaluasi. Oke, selain sebelum nanti kita ke evaluasi dari sejumlah otoritas yang harusnya bekerja begitu ya sebelum ada ledakan ini, apa yang bisa Anda baca? Lokasinya di sekolah, saat sholat Jumat, puluhan orang terluka. Siapa yang kemudian ditarget? Apa pesan yang mau disampaikan oleh pelaku? Ya, ada satu teori dalam studi counterterrorism, namanya salad bar teori. Salad bar teori. Salad itu salad, mungkin Anda pernah makan salad ya. Di situ ada tomat, ada seledri, ada macam-macam ya. Maka yang disebut dengan salad bar teori ini adalah si pelaku teror ini menggabungkan berbagai macam teror-teror yang pernah dia lihat, yang pernah dia tonton, yang pernah dia pelajari dari televisi, dari berita. Lalu kemudian dia tiru, dia imitasikan, dia mirroring di situ. Jadi yang disebut dengan salad bar teori. Ini counterterrorism teori yang juga kita pelajari di kampus. Nah, saya melihat dari senjata AR-15 yang kemungkinan besar itu adalah airsoft yang mirip dengan AR-15. Itu di situ dia tulis berbagai macam nama ya. Berbagai macam nama pelaku-pelaku teror yang pernah melakukan aksi teror-teror sebelumnya. Misalnya Brenton Tarrant tadi yang jelas cukup besar di situ ditulis Brenton Tarrant. Ini adalah pelaku penembakan pada saat sholat Jumat di Masjid Christchurch di New Zealand beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika ini dia tuliskan dalam senjata replika itu, sementara dia menggunakan bom rakitan yang mirip-mirip dilakukan oleh jejaring lama Indonesia, misalnya jejaring Pro-ISIS, jejaring JAD, jejaring XJI yang punya kemampuan melakukan ini, maka kemungkinan ini pelakunya mix and match. Jadi dia ini semacam terinspirasi dari berbagai macam kelompok. Ini yang disebut dalam counterterrorism teori namanya salad bar teori. Tapi sekali lagi, Maisel, ini saya kira memang harus menunggu identitas lengkapnya. Karena foto yang beredar luas itu, pelaku yang diduga pelaku yang tergeletak di Jalan Ganesha nomor 8 RT 2 RW 8 itu dugaannya adalah dialah pelakunya. Nah, tentu saja kan itu bisa dilakukan identifikasi. Misalnya dari identifikasi sidik jari, identifikasi wajah, kemudian
mungkin ada database yang terbawa di dia, misalnya SIM atau STNK atau KTP atau yang lain. Nah, ini yang saya kira sedang berjalan, mungkin sedang berjalan dilakukan. Harusnya oleh kalau teman-teman data-data ini ada di bisa lapangan. cepat begitu ya informasi soal pelaku. Oke, baik. Saya masih bersama dengan Ridwan Habib, pakar terorisme dan intelijen. Mas Ridwan. Ya, Tadi kita sempat terpotong, terhenti soal menyatukan puzzle begitu ya, ketika ada informasi soal sidik jari, kemudian juga informasi soal pelaku begitu ya. Bagaimana kemudian menyatukan puzzle-puzzle ini dari penyidik? Ya, ini tentu saja kan sedang berjalan ya prosesnya. Cuma memang kita tidak bisa menganggap bahwa ini sesuatu yang sederhana gitu, atau wah ini cuma insiden biasa gitu. Saya kira ini insiden yang luar biasa, dan menurut saya ini satu hal yang harus direspon secara sangat serius oleh pemerintah, karena pertama sudah ada korban terluka, hampir 54 orang terluka, dan terjadi di kompleks sekolah di mana siswa itu wajib mendapatkan 100% jaminan keamanan, baik keamanan dalam mereka belajar maupun beraktivitas. Dan yang ketiga tentu saja ini terjadi pada saat situasi Indonesia sudah dalam konteks relatif tidak terjadi banyak aksi teror. Ya? Aksi teror terakhir itu di Astana Anyar. Kami mendapatkan data terakhir itu di Astana Anyar Desember 2022. Jadi ini satu hal yang saya kira cukup serius dan harus menjadi perhatian khusus, terutama tadi motif pelakunya seperti apa gitu. Kalaupun memang itu tadi adalah senjata airsoft ya, senjata mainan, tetapi di dalam senjata itu, di fotonya itu kan dia tuliskan berbagai macam kata-kata ya. Tadi saya sebutkan di situ ada Brenton Taran, itu pelaku serangan di Christchurch, Selandia Baru 2019. Lalu ada tulisan For Agartha. For Agartha itu ada satu statement dari kelompok konspiratif neo-Nazi. Biasanya mereka bilang For Agartha gitu. Lalu kemudian ada Alexander Bissonnette. Alexander Bissonnette ini adalah pelaku penembakan masjid di Quebec di Kanada tahun 2017. Kemudian ada Luca Traini, ini juga pelaku penyerangan bermotif rasis di Italia. Jadi saya kira ini bukan hal yang sederhana. Ledakan ini jangan kemudian di tone down seolah-olah ini hanya septic tank yang meledak atau sound system yang meledak. Ini sangat serius. Harus kemudian mendapatkan perhatian khusus dan segera dari hal ini kita pertama tentu saja prioritasnya adalah penyelamatan korban. Itu kita setuju, tetapi yang kedua masyarakat juga menunggu penjelasan secara cepat dari pihak resmi, dari pihak aparat resmi, supaya kemudian tidak terjadi simpang siur data, ya, tidak terjadi simpang siur data di lapangan. Ini di WhatsApp grup beredar banyak sekali informasi yang sangat simpang siur, ada yang bilang ini pelakunya korban bully dan seterusnya. Ini bahaya. Kalau kemudian nanti tidak segera dijelaskan, dan saya kira pemerintah punya aparat, punya tim, punya sistem untuk segera melakukan penjelasan yang sangat-sangat terbuka kepada masyarakat. Oke, insiden ledakan di SMA Negeri 72 ini perlu perhatian serius. Ini adalah sebuah ancaman. Kita berikan waktu nanti untuk penyidik bisa mengungkap siapa pelaku di balik ledakan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Ridwan Habib, pakar terorisme dan intelijen, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Mas.